Oke, hari Sabtu 29 November 2025. Saya berada di gedung Kemenko 3. Saat ini pukul jam 6:48. Seperti kita ketahui, tiap hari selalu ada event dan kegiatan serta kunjungan dari berbagai lembaga, instansi, organisasi, dan maupun tour travel dari wisatawan dari berbagai daerah sampai kunjungan wisatawan mancanegara ke IKN. Jadi ini masih jam 7 kurang. Kalau kita lihat parkiran basement Kemenko 3 ini sudah rame, karena memang di hari ini, di pagi ini ada penanaman pohon dari otorita IKN bersama rekan-rekan. Dan kalau kita lihat, otorita IKN ini sangat aktif sekali. 1-2 minggu sekali mereka menanam pohon. Dan biasanya mereka menggandeng rekan-rekan atau mitra, misalnya dari kementerian atau dari lembaga, dari organisasi, mahasiswa, bahkan sering juga para investor dan perusahaan-perusahaan yang ada di IKN juga digandeng untuk menanam pohon bersama. Jadi misalnya otorita IKN menggandeng Hotel Kubika, menggandeng Hotel Swiss Hotel, menggandeng rumah sakit, dan lain-lainnya. Dan ini ada spanduknya, Hari Menanam Pohon Indonesia bersama otorita IKN. Lokasi berada di Kemenko 3 kali ini, dimana kita lihat terdapat perbedaan kontur tanah, yang dimana landscape-nya menyesuaikan kontur tanah dari bangunan Kemenko 3 ini, dan bagian ini dijadikan sebagai area terbuka hijau. Jadi inilah keunikan dari IKN. Kalau saya ingat, dari awal proyek ini dibangun, ini dulu adalah jurang yang cukup dalam, tapi arsitek dan kontraktor bisa mengaplikasikan perbedaan kontur tanah yang begitu besar dan menjadikan satu pemandangan landscape yang begitu indah yang bisa kita lihat saat ini untuk menjadi area terbuka hijau yang kini menjadi tempat penanaman pohon bagi para insan otorita bersama rekan-rekan dan mitra. Oke, kemudian perjalanan saya lanjutkan dari kantor otorita IKN, dan bisa kita lihat para ASN otorita IKN yang berdatangan ke kantor walaupun di hari Sabtu, tapi mereka tetap rajin dan semangat untuk menjalankan tugas. Dan di depan kita ini adalah Istana Wakil Presiden yang akan ditinjau oleh Mas Wapres Gibran, dan ada rencana dan wacana bahwa Mas Wapres Gibran akan berkantor di IKN awal 2026 nanti. Dan proyek ini kalau tidak salah sudah mencapai 90% progresnya. Jadi walaupun saat ini sedang gerimis hujan, sekarang jam 13.54, kurang lebih jam 2 siang, tapi kegiatan tetap aktif berada di kawasan inti pusat pemerintahan 1A saat ini. Dan di IKN saat ini memang cuaca hampir setiap hari hujan, tapi tidak menyurutkan semangat para pekerja untuk tetap masuk bekerja. Apalagi seperti Istana Wakil Presiden yang sudah memasuki tahap finishing, yang sedang dalam pekerjaan interior. Dan kini kita tiba di Jalan Sumbu Barat, jalan dengan lebar 50 meter, lengkap dengan jalur pesepeda dan jalur pejalan kaki di sisi kiri dan di sisi kanan. Jadi jalan ini adalah jalan satu arah. Jadi kalau kita mau balik keluar, kita tidak lewat jalan ini, kita akan lewat jalan yang namanya Sumbu Timur, itu arah sebaliknya. Dan banyak yang belum tahu, di belakang Rumah Sakit Kementerian Kesehatan itu adalah lokasi pembangunan Hotel Fasanta. Dan tentunya sekarang dalam tahap finalisasi desain dan pengurusan PBG, persetujuan bangunan gedung. Kalau belok kiri itu adalah lokasi restoran Pelataran yang berada di depan gapura dari Rumah Tapak Jabatan Menteri Persil 104.
Kini kita tiba di persimpangan jalan. Lurus masih Sumbu Barat, kanan jalan Feeder District, kiri jalan West Resident. Saya akan masuk ke jalan West Resident. Di jalan West Resident ini masih tahap 1 ya, karena dia masih sebatas cor beton perkerasan rigid. Karena kalau dia sudah tahap kedua, nanti jalan ini akan diaspal. Kemudian di kanan dan kiri kalau kita lihat itu masih ada jalan tanah, itu akan dikembangkan menjadi area pedestrian dan area pesepeda. Jadi seperti jalan Sumbu Barat dan jalan Feeder District yang sudah lengkap aspal dan jalur pesepeda maupun jalur pedestriannya. Dan jalan West Resident ini sudah sangat lengkap ya, karena dia sudah ada pasar, ada sekolah SD, SMP, SMA, ada puskesmas, ada 20 rusun. Dan kalau kita lurus itu menuju ke jalan KIPP 1B paket A, yang dimana jalan itu terhubung dengan area-area yang akan dibangun oleh para investor, baik itu dari perhotelan, perbankan, pusat edukasi, sekolah internasional, kampus, dan lain-lain. Dan ada juga Nusantara Sustainability Hub dan Wanagama. Jadi akan banyak sekali tersambung dengan area pembangunan oleh investor, termasuk mixed use juga dari Citadel, Delonix yang merupakan investor dari luar negeri, serta Magnum Resort Nusantara. Dan di jalan West Resident ini saya belok kiri. Ini adalah yang row jalannya 24 meter. Nanti ada juga di kanan kiri area pedestrian dan pesepeda. Dan di sini bisa dibilang salah satu pusat ekonomi yang ada di KIPP 1A saat ini, karena ada Hotel Kubika dan restoran kampung kecil yang membuat tempat ini hidup. Dimana kalau kita lihat banyak sekali tamu yang menginap di Hotel Kubika setiap hari. Dan memang karena banyaknya event yang diselenggarakan di IKN dari skala lokal sampai nasional, bahkan event internasional juga beberapa kali diadakan di tempat ini. Dan ini adalah jalan West Resident dengan row jalan 16 meter. Di kanan kiri akan ada jalur pesepeda dan pedestrian. Jadi ada 3 row jalan yang ada di jalan West Resident, 44 meter, 24 meter, dan 16 meter. Dan West Resident ini merupakan salah satu area dengan ruas jalan terbanyak yang ada di IKN saat ini. Luar biasa memang, Hotel Kubika dan kampung kecil ini selalu ramai karena tingginya antusiasme kunjungan ke IKN saat ini. Dan Hotel Kubika ini berencana akan membangun lagi di sebelah kiri, itu tempat olahraga ya. Kalau saya tebak mungkin itu adalah lapangan padel mungkin ya. Kemudian di sebelah kiri ini adalah masjid, dan di sebelah masjid ini adalah lokasi sekolah menengah atas SMA. Banyak pertanyaan bagaimana masyarakat bisa tinggal di IKN, khususnya di kawasan inti pusat pemerintahan. Jadi di IKN nantinya akan ada pembangunan apartemen yang bisa dibeli oleh masyarakat umum. Contohnya di West Resident ini, di dekat Rusun SN 1 itu nanti akan dibangun apartemen Pakubuwono. Di sebelah Hotel Kubika akan dibangun apartemen Besa. Kemudian di samping kiri dan kanan Plaza Bhinneka Tunggal Ika atau titik 0 IKN itu ada developer Pakuan Group dan Ayat Tejem Group yang akan membangun apartemen. Serta di Konsorsium Agung Sedayu yang berdekatan dengan Hotel Swiss Hotel itu juga akan dibangun apartemen di dekat lapangan parkirnya. Dan ini di sebelah kiri ada mobil listrik Chery J6. Dan tadi juga di awal-awal video di parkiran basement Kemenko 3 itu juga ada mobil listrik tadi ya, BD Atowan, yang merupakan mobil listrik terlaris di Indonesia saat ini. Dari West Resident kita akan parkir di sebelah Taman Kusuma Bangsa. Parkiran ini cukup luas juga.
Dan sering sekali ya pengunjung berdatangan parkirnya di sini. Dan seperti kita ketahui, di IKN ini terdapat rest area. Jadi kalau pengunjung umum yang ingin ke IKN, kita bisa parkir di rest area tersebut, kemudian naik bis listrik. Tapi seringkali rest area itu full kapasitas. Jadi parkiran di sana pun sampai membludak dan penuh, sehingga para pengunjung umum diarahkan untuk parkir di sebelah Taman Kusuma Bangsa ini. Jadi sekali lagi itu ya, begitu tingginya antusiasme para pengunjung sampai membuat parkir rest area yang menurut saya cukup besar itu sampai overload, penuh, sampai para pengunjung harus parkir ke dalam. Jadi ini adalah lantai atasnya ya. Di bawah juga ada lagi parkiran basement dari tempat parkir ini. Dan kalau saya lihat ini kira-kira bisa menampung lebih dari 200 mobil ya. Kita akan parkir sejenak di sini dan kita akan melihat perkembangan yang ada di sekitar Taman Kusuma Bangsa dan di area Plaza Seremoni saat ini. Dan di sini kita bisa lihat ada satu struktur. Ini struktur ini bertuliskan Bhinneka Tunggal Ika, dan di bawah struktur itu tampak sedang disiapkan panggung ya, karena di hari Minggu pagi besok akan ada event Amazing Nusantara Run, event lari yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia, dan besok juga ada panggung hiburannya di sini. Dan bisa saya bilang IKN ini merupakan surganya bagi para pelari, para pejalan kaki, serta para pesepeda, karena sudah banyak sekali event yang diselenggarakan, baik itu bagi pejalan kaki, pelari, dan pesepeda. Maka dari itu sangat cocok bagi para ASN yang akan pindah ke IKN untuk bisa berolahraga secara rutin di IKN. Serta dengan pembinaan ASN tentunya secara perlahan akan mengurangi beban Jakarta yang sudah terlalu berat dan terlalu padat. Kalau kita lihat proyek-proyek IKN saat ini masih rutin dilakukan pemeliharaan, karena proyek yang sudah rampung ini masih ada masa pemeliharaan sekitar 1 tahun oleh kontraktor yang mengerjakan proyek tersebut. Jadi salah kalau IKN itu tidak diurus, tidak dirawat. Nyatanya para kontraktor yang telah merampungkan pekerjaan mereka tetap rutin melakukan pemeliharaan dan perawatan dari proyek tersebut. Tampak ya, yang berbaju putih itu adalah ASN dari Kementerian Perhubungan, karena dari Kementerian Perhubungan sudah bersiap untuk pindah ke IKN dan masuk list salah satu dari 16 kementerian yang akan pindah ke IKN di awal tahun 2026 nanti. Oke, terima kasih telah menyaksikan video ini. Sampai jumpa di kegiatan berikutnya. Salam Nusantara, salam Indonesia Maju.